Ini adalah orang yang mendedikasikan hidupnya untuk masjid. Belajar Corel, alhamdulillah udah bisa bikin player kajian sendiri gitu. Udah aja nyari kerjaan yang lain khusus di desain grafis. Alhamdulillah udah dapet. Penjaga tempat ibadah umat sebelah itu gajinya gede bisa sampai bisa flexing. Yang luar biasanya adalah dari Masjid Nabawi itu ada sekitar 60 sampai 100 orang yang dibiayai di situ yang disebut sebagai Ahlus Sufah itu. Iya. Kan sekarang dekat ke pemilu kan? Dekat, betul. Masjid Gimana? suka dipakai buat kampanye nggak kan? Tolong di dekat rumah itu kan pasti ada masjid. Di Indonesia tuh banyak sekali masjid. Coba tolong jangan yang diperhatikan itu hanya keramiknya yang bagus, kubahnya yang emas, atau AC-nya yang nyala atau tidak. Tapi tolong perhatikan yang lebih pentingnya itu, yang sesuai sunnahnya itu adalah prioritaskan marbot seperti ini gitu, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul dan kita ada di Subaltern Speak, di mana orang-orang yang termarginalkan itu diberi kesempatan untuk berbicara. Dan sekarang di hadapan saya ada seorang yang jenggotnya panjang, celananya cingkrang, tukang marbot masjid. Assalamualaikum Pak Imam, namanya Pak Imam itu tadi? Imam Murdian. Imam Murdian. Nah, ini adalah orang yang mendedikasikan hidupnya untuk masjid. Jadi sehari-hari di masjid ya? Betul. Kerjanya di masjid? Kerja di masjid. Jadi gimana tuh kerja di masjid tuh? Kerja di masjid itu kalau disebut capek, tidak terlalu capek gitu. Iya, tidak terlalu capek. Tapi yang suka jadi keluh kesah gitunya, Pak. Meskipun tidak terlalu capek, tetapi waktu, tenaga, pikiran dikonsentrasikan di situ, otomatis ada energi yang harus dikeluarkan, kemudian ada waktu yang dikorbankan. Di sisi lain ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, tepat di situ pertanyaan saya tadi teh. Jadi maksudnya gini, Akang tuh udah di masjid, ngurus masjid. Betul. Bersih-bersih, terus kegiatan-kegiatan masjid, pengajian, azan, ya yang semacam itu. Betul. Itu Akang yang ngurus semuanya. Iya. Betul. Itu menghabiskan waktu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk bersih-bersih gitu Pak, itu emang mah waktunya tidak lama, cuma sekitar paling lama 2 jam gitu. Tapi untuk itu teh kalau ada kegiatan-kegiatan besar. Contohnya untuk besok tuh hari Jumat kan, besok hari Jumat, berarti persiapannya tidak seperti hari-hari yang lain gitu. Ya lebih, maksud saya Akang di masjid itu nongkrong ya, ya nongkrong lah dari subuh, sebelum subuh berarti. Ya, jadi sebelum azan subuh ya. Dan Akang siap-siap. Betul. Terus sampai ba'da isya. Nah, sampai ba'da isya. Betul. Alhamdulillah kan kemarin sempat ada C19 ya Pak. Iya. Jadi ba'da isya langsung tutup, Tapi jeleknya ke sekarang itu, kebiasaan itu diteruskan gitu. Biasanya kan normalnya jam 9, setengah 9 gitu sebelum ada C19 teh Pak. Oh iya, itu jam 8 tuh tutup ya. Iya, sekarang mah kan jam 8, sekarang udah tutup. Itu kadang jadi kritik juga kalau ada orang-orang yang perjalanan belum sholat isya contohnya. Iya. Kenapa masjid udah tutup lagi baru jam segini? Ya kebiasaan itu gak bisa dirubah gitu Pak. Kebayangin C19 hampir 2 tahun kan kita teh. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya punya kebiasaan gitu. Sampai sekarang ke bawah-bawah. Ganti kebiasaan lama. Kudu 2 tahun mah beak. Ini maksud saya kan berarti Akang teh dari pagi tidur, sebelum orang bangun Akang sudah bangun paling duluan ya. Dan awal berarti Akang termasuk ya. Tidak mengamalkan adzan awal di masjid kami gitu. Oh iya masjid yang itu. Yang pikirnya suka ngajak debat. Ya, tapi tidak apa-apa. Berarti sebelum adzan subuh Akang sudah ada di masjid. Ya. Dan kemudian baru pulang ke rumah setelah adzan subuh. Adzan isya. Setelah adzan isya. Dan ba'da isya. Nah, itu keluarga gimana?
Keluarga di rumah. Iya tahu keluarga. Nah, kan Akang teh harus berkeluarga mungkin atau ya? Alhamdulillah. Nah, gimana tuh? Berarti pagi-pagi pulang gitu atau gimana? Jadi sudah ngobrol sama istri kondisinya seperti ini. Jadi sudah tahu gitu sebelum menikah juga sama istri teh kondisinya seperti ini. Alhamdulillah istri saya bisa menerima keadaan tersebut. Nah untuk kebutuhan ya emang harus apa? Kata orang Sunda mah kudu apa sih? Nalaktak gitulah, nalaktak gitu. Kudu tiasa kaditu kadieu harus bisa kesana kemari gitu. Harus bisa nyari penghasilan tambahan. Betul. Nah, iya pertanyaannya yang tadi itu balik lagi kan dari Akang tuh dari subuh sampai isya. Nah, waktu buat keluarganya pulang ke rumah tuh kira-kira jam berapa gitu untuk ngasuh anak gitu, nganterin anak ke sekolah, terus ya kan pasti sebagai ayah gitu. Pasti ada kegiatan-kegiatan di rumah gitu. Iya. Nah, jadi yang pertama untuk waktu untuk anak-anak, jadi kalau anak saya sekolah, pulang sekolah, kalau istri saya nggak bisa antar jemput, saya yang antar jemput. Tak untuk main gitu, Pak, kalau untuk main ya tempat mainnya dipindahin ke masjid. Oh gitu? Iya, jadi kan setiap Ahad tuh, weekend lah kan anak-anak teh, sekolah teh Senin sampai Jumat tuh. Liburnya kan berarti Sabtu Ahad kan. Nah, Sabtu Ahad emang anak-anak udah tahu bapaknya ada di masjid gitu. Nah, mereka mainlah ke masjid gitu. Emang jadi mainnya di masjid. Soalnya di masjid ada wifi, gitu. Enaknya tuh. Jadi anak-anak bisa rada itulah, bisa rada hiburan gitu. Di Sabtu Ahad itu. Emang saya nggak terlalu apa maksa anak terus belajar gitu nya. Sekolah nggak apa-apa gitu. Iya. Sabtu Ahadnya silakan gitu. Oh, jadi waktu berkumpul bersama keluarga. Soalnya di Ahad itu teh sorenya teh emang ada kajian kan, kajian Ahad itu. Oh, jihad. Nah, jadi emang keluarga emang suka ikut gitu. Oh, gitu. Sekalian nganter makan istri teh. Jadi pada asar istri bawa apa? Misting, nama nasi gitu kan ke masjid. Anak-anak kan udah di masjid. Ya berarti Senin sampai Jumat intensitas dengan keluarga kurang ya? Iya, karena iya, di betul, masjid. betul. Dan kalau kerja gimana? Kerja di luar Kan marbot maksudnya- tuh atau gimana? Punten ini mahnya urusan dapur orang lain, tapi pengen tahu aja mungkin Baraya di rumah juga pengen tahu. Marbot digaji berapa Kang dari masjid? Jadi gini Pak, untuk saya pribadi, soalnya saya agak punya teman-teman di masjid-masjid yang lain. Di masjid kami itu sebenarnya untuk masjid kasih tunjangan ke marbot itu udah lumayan besar itu teh Pak. 1 juta itu tuh. Kami teh dikasih 1 juta tuh sama masjid. Tidak besar tuh Kang? Enggak Pak. Oh, iya. Untuk rata-rata masjid kan dibandingkan. Nah, dibandingkan masjid yang lain. untuk masjid kami ini udah agak lumayan Pak sebenarnya. Masjid lain Di masjid lain ya lebih kecil Pak. Betul. Kan kerjanya dari sebelum subuh sampai sesudah isya. Betul. Dan seminggu 7 hari. Iya. Ya. Satu. Jadi anak-anak mau main juga mainnya ke masjid, ke tempat kerja bapak gitu. Betul. Nah, tapi gaji yang salah satu yang paling lumayan pun adalah 1 juta 1 juta rupiah. Soalnya di masjid yang lain ada angka 300. Ada Pak, serius. Asal tentu ini enggak sih? Asal keterlaluan nggak? Tapi Dibandingkan dengan ini aja Pak. Dibandingkan dengan kalau canceling bulanan atau canceling diumumkan mingguan tuh. iya itu kan gede. Tapi ini sebentar ini mah. Saya teh gemes ini teh. Kerja dari sebelum subuh sampai sesudah isya. Berarti jam kantor kan biasanya 8 jam. Ini lebih dari 8 jam. Ini jauh sekitar ya lebih lagi jauh dari itu. Lembur ini mah lembur. Dan ini keluarga juga kurang. Nah, Akang bisa memenuhi kebutuhan keluarga dari 1 juta itu atau gimana? Ya tidak lah. Nah, Tidak dari kan. mana? Yang tadi Akang katanya harus bisa kesana kesini itu ya apa? Saya itu bisa nyetir. Nah, kadang disuruh antar ini antar itu. Tapi itu sedikit porsinya. Saya harus nyari yang lain kan.
belajarlah Corel gitu kan. Alhamdulillah kan di masjid itu tools untuk multimedia ada tuh. Alhamdulillah ada. Sekarang Ricky Sukmawan namanya, dia itu teman awal di masjid. Beliau itu bagian publikasi dokumentasi. Aku belajar Corel di dia tuh, belajar Corel. Alhamdulillah udah bisa bikin player kajian sendiri gitu. Udah aja nyari kerjaan yang lain khusus di desain grafis. Alhamdulillah udah dapet. Tapi kerjanya di masjid berarti? Kerjanya harus di masjid. Oh. Itu soalnya untuk saya pribadi, Pak Guru, jadi keamanatan saya mah. Iya, keamanatan. Cuman maksudnya karena Akang diamanahi. Betul. Dan Akang sangat komitmen di situ. Nggak bisa dilepas. Iya, berangkat sebelum subuh, pulang sesudah isya, kerja banyak. Nah, Akang tuh sudah komitmen. Tapi kenapa komitmen yang tinggi ini tidak dikasih kompensasi yang memadai gitu, pertanyaan saya teh. Sampai Akang harus cari-cari kerja lagi gitu. Boleh tahu nggak gajinya berapa dari itu desain grafis? Tapi kalau nggak mau sebut nggak apa-apa. Oh iya, di totalnya di total aja, di total teh saya 3 juta tuh total. Berarti di travel itu aku dikasih 2 juta. Oh, di desain grafis itu 2 juta sebulan. Dari kerjaan marbot masjid 1 juta 1 bulan. Nah, kurang kene kan ya? Kurang kene. UMR Bandung tidak segitu. Upah minimum regional itu teh minimum kan. Jadi minimum teh, jadi pemerintah teh menghitung masyarakat gimana supaya kehidupannya mencukupi, itu 4,4 jutanya. Di sini teh 4,4 juta. Jadi kalau di bawah itu berarti tidak mencukupi kan? Jadi kalau 3 juta itu tidak mencukupi. Maksudnya untuk orang yang telah menghibahkan dirinya untuk masjid dan komitmen di situ, ya dari mulai beres-beres sampai adzan, sampai ngatur pengajian, jadwal-jadwal kegiatan masjid seperti apa. Bikin proposal nih sekarang. Bikin proposal. Proposal Ramadan. Tadi juga kan distract proposal Ramadan, Pak. Lupa beneran saya tadi. Iya tuh. Ya tuh kerjaan segitu banyak. Itu Kang, penjaga tempat ibadah umat sebelah itu gajinya gede bisa sampai bisa flexing. Wow. Iya. Kalau penganut agama sebelah, karena apa? Karena agamanya itu di sana sangat dihargai. Karena sangat dihargai, maka orang-orang yang berhubungan dengan agama itu juga dikasih kemakmuran. Jadi saya penjaga tempat ibadah anu gitu. Kemana-mana tuh motornya tuh lebih gede tanya, yang besar gitu. Dan kadang-kadang jam tangan apa di Instagramnya teh ini. Nah, Akang sebagai agama mayoritas di Indonesia yang katanya agama itu dijunjung tinggi, tetapi untuk komitmen Akang yang sebegitu besar, ternyata gajinya hanya 1 juta, dan itu pun masih sangat besar dibandingkan dengan kenceleng masjid. Kemana Kang? Akang juga yang ngatur kenceng masjid ya? Untuk itu tidak. Oh tidak. Kenceng masjid dikelola sama jajaran DKM. Oh, sama jajaran DKM. Tapi Akang tahu nominalnya berapa? Nominalnya itu anggaplah dari sebulan ada 10 atau 20. Tiap Jumaahan kan pasti tiap Jumatan. Mungkin atau 1 bulan 1 kali lah misalkan. Jadi nggak bisa mengeneralisasi Pak. Jadi kalau pernah ngitung kenceleng Jumat itu di angka sekitaran 2 juta sampai 2,5 juta lah. Tapi apakah setiap Jumat dapat segitu? Soalnya Abi saya nggak selalu ada untuk membantu menghitung gitu. Iya. Gitu. Tapi sempat pernah ngitung di angka 2 juta sampai ke 2,5 juta, kira segitu setiap per hari Jumat. Iya, berarti per bulan 8 juta sampai 10 juta. Bisa jadi. Perhitungan kotornya ya. Betul. Nggak, cuman maksud saya ini mah bukan untuk apa-apa, ini mah untuk pembangunan bersama gitu ya. Kalau misalkan masjid dapat 8 juta sebulan dari kenceleng saja, belum dari donasi, infak, sodakoh, dan lain-lain. Nah, itu yang 7 juta dikemanain, Kang? Kan maksudnya 1 juta buat Akang nih. Betul. Nah, 1 juta. Esok buat beres-beres dan lain-lain.
Nah, yang 7 jutanya itu kira-kira Akang tahu nggak? Oh, kalau di masjid kami nih Pak, jadi si marbot itu emang nggak satu orang, dan soalnya masjidnya agak kecil. Agak harus membutuhkan banyak tenaga gitu. Jadi yang marbot itu 2 orang tuh. Jadi yang fokus liatin bebersih sama lihat kondisi fisik masjid ada 2 orang tuh. Kalau saya sendiri bisa masuk tuh ke situ. Soalnya kadang-kadang mereka juga absen lah gitu, nggak bisa datang atau terlambat datang atau lagi kesibukan yang lain. Seperti saya pribadi kan, saya juga sangat nggak nuntut banyak ke mereka. Soalnya saya juga ngerti keadaannya gimana. Mereka juga harus nyari nafkah. Betul. Mereka sendiri kan. Taruhlah sama kan kayak saya nih. Berarti kan untuk marbot saja si masjid itu kebebanin harus ngeluarin 3 juta tuh. 3 juta berarti bukan untuk keperluan transport khotib Jumat, kajian Ahad, terus kajian tahsin, tuh itu. Oh, banyak juga pengeluaran masjid ya? Iya, sebenarnya belum listrik. Ya, listrik air. Tapi di masjid kami teh emang pendapatannya bukan dari situ aja sih. Kalau mau jujur, soalnya ada hal-hal bisa ada penambahan yang lain. Tapi sih Pak, jadi gini, berbaik sangkanya nih ke orang-orang di masjid tuh. Jadi suka sama yang ngamanehin saya tetap di masjid kan udah meninggal ya, almarhum Uwa tuh. Jadi jangan terlalu berharap banyak lah tetap harus diri kita sendiri yang mencari solusinya gitu. Jadi jangan terlalu banyak berharap ke masjid nih. Tetap harus bisa istilahnya punya kemandirian sendiri lah gitu. Iya, memang. Cuman maksud saya teh harusnya kita tuh punya sebuah sistem gitu. Jadi di Indonesia tuh ada sekitar 850.000 masjid. Se-Indonesia tuh setahu saya. Dengan berbagai grade ya. Masjid Agung, Masjid Agung, Masjid apa. Jadi kalau seandainya mereka itu dikelola dalam satu sistem yang jelas gitu, ini tuh bisa mensejahterakan umat. Saya tuh sering ngomong di channel saya, Kang. Jadi maksudnya gini, di zaman Nabi, Masjid Nabawi itu tidak bagus. Bahkan atapnya hanya untuk 2-3 baris paling depan saja, sisanya gak ada atapnya. Jadi panas-kepanasan, hujan kehujanan. Kalau Jumatan hujan ya bubar gitu, karena memang masjidnya seperti itu. Tapi walaupun kondisi masjid seperti itu, kemudian Nabi sudah dapat banyak sekali uang dan lain-lain, itu tidak dialokasikan untuk renovasi masjid. Tetap seperti itu. Mau Masjid Nabawi, mau Masjidil Haram, itu tetap seperti itu. Tapi yang luar biasanya adalah dari Masjid Nabawi itu ada sekitar 60-100 orang yang dibiayai di situ, yang disebut sebagai Ahlus Sufah itu. Di antaranya Abu Hurairah yang akhirnya jadi ulama besar yang mengantarkan kepada kita pengetahuan-pengetahuan tentang hadis Nabi. Jadi maksudnya Nabi mengalokasikan orang-orang yang komitmen di masjid itu, bukan renovasi masjid. Nah, sekarang saya melihat masjid-masjid itu sangat indah, sangat bagus, banyak gitu ya, bukan ini. Bahkan ada yang kubahnya emas, tapi ternyata marbot dibayar 1 juta itu sudah lumayan, sudah besar. Kayaknya ada sesuatu yang ironi di sini tuh, Kang. Jadi bukan berarti Akang tidak ikhlas, bukan. Tetapi kitanya dari orang-orang yang mengelola masjid harusnya mengalokasikan lebih besar untuk orang yang telah komitmen. Karena Akang tuh pasti di sana juga ngasih ilmu kan, di sana ngisi pengajian kadang-kadang mungkin, Kang, atau adannya gitu. Badal gitu ya kadang-kadang seperti itu gitu. Harusnya gitu kan, aku protes sana. Enggak, bukan protes sekali lagi ini mah bukan bukan suudon gitu ya. Iya, tapi kita mikirkan gimana caranya supaya kita tuh punya sistem gitu. Soalnya yang tadi dibilang umat agama sebelah mah Kang yang minoritas, tapi mereka tuh sangat menghargai tempat ibadahnya, sangat menghargai agamanya, sangat menghargai alim ulama di antara mereka dan orang-orang yang komitmen di jalannya gitu. Jadi kalau Akang cuma dibayar segitu mah saya sendiri yang sakit hati, Akang tidak sakit hati, saya yang sakit hati. Iya,
Betul Pak, jadi apa? Ya kayak tadi kata Pak Guru, kaum ahlus sufa gitu kan, nasib ahlus sufa gitu. Jadi kan di masjid itu banyak tuh buku sirah ya. Iya. Saya juga suka apa agak bukan ini sih bukan kesel ya, tapi menyayangkan. Ini teh orang-orang teh apa nggak tahu atau nggak baca gitu. Jadi di sisi lain gitu, kenapa alasan istrinya Ali itu siapa ya Pak? Fatimah minta pembantu gara-gara giling gandum kan sampai kafalan. Ternyata alasan Rasulullah nggak ngasih itu budak dikarenakan Rasulullah lebih mengutamakan orang-orang sufah. Betul. Tuh. Betul pisan itu. Jadi lebih mengutamakan orang-orang sufah dibanding keluarganya sendiri. Iya, jadi lebih mementingkan orang yang tinggal di masjid daripada keluarganya sendiri. Iya. Sampai Nabi tidak makan 3 hari, Betul. tidak ngebul itu dapurnya. Iya. Itu tuh gara-gara pas Nabi dapat makanan, dapat hadiah, langsung dikasihin lagi ke si ahlu sufah itu ya, diantaranya yang Abu Hurairah dan teman-temannya itu. Gitu. Berarti penghargaan terhadap orang yang mengelola masjid itu memang besar gitu. Makanya sekarang ya jadi pertanyaan. Tapi gini lah Kang, kita itu mah bikin kesel lah. Kita cari obrolan yang lain gitu. Kang, sekarang dekat ke pemilu Kang. Dekat betul. Masjid gimana? Suka dipakai buat kampanye nggak Kang? Saya di masjid kami. Ya sejauh yang Akang tahu di masjid Akang, dan kan pasti punya jaringan kan dengan teman-teman masjid yang lain kan. Sampai sejauh mana politik praktis masuk ke situ gitu? Politik praktis ada tapi halus-halus gitu Pak. Enggak. Oh, lembut. Halus-halus itu kemana maksudnya? Ini kalau gini ya. Tanggal 9, ya ini mah contoh nyatanya fakta gitu loh, kalau mau didokumentasikan silakan gitu. Tanggal 9 Februari itu kan hari Jumat tuh. Qadarullah gitu ya. Yang biasanya enggak ngisi khutbah Jumat itu. Sekarang ada gitu. Misi karena beliau punya misi untuk nggak tahu ya. Untuk misi dan misi tidak tahu gitu, tapi cuman sebelumnya tidak pernah jadi khotib Jumat. Sempat off 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Nah, itu karena terus ibunya nyuruh gitu kan. Ibunya intervensi ke saya gitu. Aduh. Itu anaknya mungkin sebagian dari Birrul Walidain kayak. Saya gak enak ya. Ibu-ibu ini masukin khotib Jumat. Ini qadarullah saya tanggalnya pas gitu. Oh, gitu. Wah. Masalah ke tanggal 9. Ngasih insentif tuh Kang? Iya, ke Akang ke masjid gitu ngasih. Siapanya? Iya, si calon itu. Oh enggak, aku itu lepasin itunya detail calonnya, kami ngehukumi beliau ya sebagai khotib aja. Sebagai sudah khotib biasa. Jadi bukan caleg dari partai gitu. Bukan. Ya ada 2 kali lah belakang ini gitu. Dari partai disebut. Dari salah satu partai sempat ngisi kajian ahad gitu. Tuh iya. Ada. Tapi halus Pak, enggak kasar gitu, enggak terang-terangan gitu, enggak. Tapi ya beginilah Baraya kondisi dari masjid dan marbot di Indonesia ya. Ini tidak bisa digeneralisir ya. Betul. Mungkin ada yang lebih kaya dari Akang gitu ya, yang dikasih insentifnya gede gitu ya. Betul. Mungkin ada gitu ya. Iya. Cuman sejauh yang Akang tahu, betul. Ini Akang 1 juta sebulan itu sudah besar. Iya. Dalam kondisi kerja dari sebelum subuh sampai sesudah Isya setiap hari mencari ridho ilahi, tapi juga ada mungkin beberapa orang yang memanfaatkan. Tapi ya ini mah berbaik sangka aja lah, karena memang kita belum memiliki sistem yang jelas untuk bisa membayar kesetiaan dan komitmen Akang terhadap masjid. Mungkin belum, tapi semoga kedepannya ada. Jadi marbot masjid seperti ini bisa benar-benar beribadah secara khusyuk tanpa kepikiran nanti anak harus jajan apa besok gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Jadi pengumuman juga Pak buat baraya-baraya yang nanti nonton,
tolong diperhatikan para pengurus iya. rumah ibadahnya masing-masing gitu. Iya, tolong di dekat rumah itu kan pasti ada masjid. Di Indonesia tuh banyak sekali masjid. Coba tolong jangan yang diperhatikan itu hanya keramiknya yang bagus, kubahnya yang emas, atau AC-nya yang nyala atau tidak. Tapi tolong perhatikan yang lebih pentingnya itu, yang sesuai sunnahnya itu adalah prioritaskan marbot seperti ini gitu, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau orang-orang yang ada di sekelilingnya sudah terbina secara finansial dan secara intelektual sudah baik, barulah masjid itulah yang secara fisiknya diperbaiki. Ya, kurang lebih begitulah, Kang. Itu mah kesimpulan saya. Cocok jadi menteri agama. Kemarin Menteri Pendidikan. Oh. Ya, tapi itu mah pikiran saya, tapi ide-ide seperti ini, pikiran saya yang seperti ini, itu dihujat kan, ditentang. Saya disebutnya liberal gitu, disebutnya apa gitu. Padahal saya mah justru fokusnya itu ya sesuai sunnah, maka ke orangnya dulu sebelum masjidnya, sebelum fisiknya. Khulafaur Rasyidin juga tidak ada yang nge-renov masjid jadi bagus gitu. Kecuali pas zaman Utsman, karena pas zaman Utsman emang sudah sangat kaya gitu. Jadi Madinah sudah tidak banyak dihuni oleh fakir miskin, ya udah jadi renovasi. Sebelum itu mah ya tetap prioritas pada orang-orang sekitar. Itu saja, mau komplain atau tidak silakan komplainnya ke sini. Karena saya cuma nunggu acara. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Akang Imam marbot masjid di suatu tempat yang jauh di sana. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.